Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Ami Fontanella SE, MSI AKCA, dan juga Ibu Syafira Ramadan, JRSE MAK. Kali ini, kelompok 3 akan membahas mengenai standar, target, dan Kaizen costing. Sebelum masuk pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Berikut anggotanya. Pertama, Farhan Arwis dengan nomor BP 2011024004 sebagai pemateri 1. Kedua, Sania Alia Putri dengan nomor BP 2011021023 pemateri 2. Selanjutnya, Hana Lukiana nomor BP 2011022040 pemateri 3. Dan terakhir, saya Raisa Septiana Ananta nomor BP 2011021004 sebagai moderator dan pemateri 4. Sekian perkenalannya. Baiklah, selanjutnya mari kita mulai video presentasinya. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian standar costing. Standar ialah artian patokan tolak ukur. Biaya standar atau standar cost adalah biaya ditentukan di muka, di mana merupakan jumlah biaya yang seharusnya untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu dengan asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain dalam keadaan normal. Harga pokok standar atau standar costing adalah pembebanan harga pokok kepada produk atau jasa tertentu yang ditentukan di muka dengan cara menentukan besarnya biaya standar dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik untuk mengolah satu satuan produk atau jasa tertentu. Kegunaan standar costing. Yang pertama, perencanaan dan penyusunan anggaran. Yang kedua, pembuatan keputusan tentang harga jual produk, strategi pengembangan produk, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengendalian biaya. Yang keempat, menilai hasil pelaksanaan. Yang kelima, meningkatkan kesadaran akan pentingnya penghematan biaya. Yang keenam, menerapkan manajemen by objective atau MBO. Yang ketujuh, membebankan biaya yang telah dikeluarkan ke produk selesai dan persediaan produk dalam proses. Yang kedelapan, menekankan biaya administrasi dengan menyederhanakan prosedur akuntansi. Dan yang terakhir, menyajikan laporan biaya dengan cepat. Hubungan standar costing dengan anggaran. Standar costing dan anggaran sama-sama mempunyai tujuan yang sama. Yang pertama, pengendalian manajerial. Yang kedua, keduanya menggunakan biaya ditentukan terlebih dahulu untuk periode mendatang. Dan yang ketiga, baik anggaran maupun standar memungkinkan penyusunan laporan manajerial yang dibandingkan biaya aktual dengan biaya yang ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya, penentuan jenis-jenis standar costing. Yang pertama yaitu standar ideal, yaitu biaya standar di mana penyusunannya dilandasi kondisi paling ideal, misalnya mesin dalam keadaan kapasitas penuh, pegawai bekerja sesuai jam yang ditentukan, dan tingkat absen pegawai 0%. Bahan selalu tersedia serta keadaan lain bisa dikendalikan. Standar ideal tidak mungkin dilaksanakan pada kondisi normal, sehingga standar semacam ini hanya untuk patokan mati, tidak untuk pelaksanaan pengawasan sesungguhnya. Yang kedua yaitu standar bisa diharapkan, yaitu standar ini penyusunannya sudah memperhitungkan kondisi normal intern, tetapi ekstern perusahaan belum. Intern yaitu kondisi dalam pengendalian perusahaan seperti tidak absensi rata-rata pegawai, kemungkinan rusaknya masih, cadangan istirahat pada waktu mesin direparasi, dan sebagainya. Ekstern yaitu belum diperhitungkan sebagai tidak adanya bahan, tingkat perubahan harga, dan sebagainya. Standar ini masih bisa diharapkan tercapai. Dan yang terakhir, standar normal atau ekonomi, yaitu standar yang layak digunakan sebagai alat pengawasan pelaksanaan karena penyusunannya sudah diperhitungkan kondisi baik intern maupun ekstern yang berpengaruh pada penyusunan standar.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang biaya standar dapat diklasifikasikan berdasar tingkat sesak atau konsensi sebagai berikut. Yang pertama, standar teoritis. Standar teoritis adalah standar ideal yang sulit dicapai dalam implementasinya. Asumsi yang mendasari standar teoritis ini adalah bahwa standar adalah tingkat yang paling efisien yang dapat dicapai oleh para pelaksana. Standar kebaikan ini dapat digunakan dalam periode waktu yang relatif lebih lama. Selanjutnya, biaya rata-rata waktu yang lalu. Biaya rata-rata yang berlaku memandang biaya sebagai tidak efisien, yang seharusnya tidak dimasukkan sebagai elemen biaya standar. Tetapi, jenis ini berguna ketika perusahaan mulai menerapkan sistem biaya standar. Selanjutnya, standar lama. Berdasarkan perkiraan biaya di masa depan, berdasarkan asumsi kondisi ekonomi dan kegiatan yang merupakan norma, standar ini berguna untuk manajemen dalam pencernaan jangka panjang dan dalam pengambilan keputusan jangka panjang. Yang terakhir, pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai atau attainable high performance. Artinya, berdasarkan tingkat implementasi terbaik yang dapat dicapai dengan memperhitungkan inefisiensi dalam kegiatan yang tidak dapat dihindari. Selanjutnya, materi konsep target costing. Menurut Mulyadi, tahun 2007, halaman 241, target costing merupakan sistem akuntansi biaya yang secara efektif dapat digunakan oleh manajemen dalam pengelola biaya pada tahap desain dan pengembangan produk. Target costing adalah proses penentuan biaya maksimum yang dimungkinkan bagi pembuatan sebuah produk baru dan kemudian merancang prototipe yang menguntungkan dengan kendala biaya maksimum yang telah ditetapkan. Target biaya untuk pembuatan sebuah produk dihitung dengan cara mengurangi harga jual dengan laba yang diinginkan. Dengan pola ini, maka perusahaan harus mampu mengelola biaya atau cost management dengan baik. Menurut Blocher et al., terjemahan dari sistem penerbit Selemba tahun 2008 halaman 617 menjelaskan teknik yang disebut sebagai perhitungan biaya berdasarkan target, di mana perusahaan menentukan biaya yang harus dikeluarkan barang dan jasa berdasarkan harga yang kompetitif. Dengan demikian, perusahaan dapat memperoleh laba yang diharapkan. Dengan rumus, target costing sama dengan harga pasar dikurang laba yang diinginkan. Menurut Himawan dan Pandajaya tahun 2005, target costing mempunyai dua tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengurangi biaya produk baru agar tingkat keuntungan yang dikehendaki dapat tercapai. Yang kedua, untuk memotivasi seluruh karyawan perusahaan agar memperoleh laba target pada saat pengembangan produk baru dengan menjalankan metode target costing di seluruh aktivitas perusahaan. Proses target costing tidak hanya sekedar menentukan target biaya, tetapi termasuk cara mencapai biaya dan mendapatkan kualitas produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Proses target costing juga merupakan proses manajemen sistem multifungsi yang dapat diterapkan melalui siklus hidup produk. Penerapan target costing juga memerlukan pemahaman dan implementasi praktik-praktik terbaik dalam proses tersebut, yang dapat diperoleh dengan cara branch marketing. Dalam proses tersebut, juga diperlukan adanya pengembangan kerjasama yang baik dari berbagai divisi, perencanaan, dan koordinasi yang baik dalam internal perusahaan. Menurut Tunggal, terdapat 4 kunci sukses yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen yang akan menggunakan target costing. Yang pertama, internal examination. Sebagai langkah awal, perusahaan akan memahami aktivitas-aktivitasnya, baik yang sedang berjalan maupun yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Yang kedua, external analysis. Analisis ini akan membantu perusahaan dalam menentukan kebutuhan konsumen, keterbatasan pasar, produk pesaing, dan lain-lain. Yang ketiga, the process design.
Tahap ini meliputi value engineering, continuous improvement, dan kolaborasi supplier. Yang keempat, performance evaluation. Sebagai tahap akhir, evaluasi kinerja baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif merupakan faktor penting dalam manajemen target costing. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghindarkan faktor-faktor tradisional yang berkaitan dengan aktivitas produksi. Selanjutnya, prinsip metode target costing meliputi 6 prinsip dasar. 1. Biaya sesuai dengan harga. 2. Berkonsentrasi pada pelanggan. 3. Berkonsentrasi pada desain produk. 4. Keterlibatan luas. 5. Pengurangan biaya selama produk life cycle atau siklus hidup produk. Yang keenam, memperhatikan rantai nilai atau value chain. Selanjutnya, karakteristik target costing. 1. Target costing ditetapkan dalam tahap pengembangan dan perencanaan. Yang kedua, target costing bukan merupakan metode manajemen untuk pengendalian biaya dalam pemikiran tradisional, tetapi salah satu tujuannya adalah mengurangi biaya. Yang ketiga, dalam proses penentuan target costing, banyak metode ilmu manajemen yang digunakan. Sebab tujuan manajerial penentuan target costing meliputi teknik-teknik pengembangan dan perencanaan produk. Yang keempat, kerjasama banyak departemen diperlukan dalam melaksanakan target costing. Dan yang kelima, target costing lebih sesuai dalam produksi produk ganda kecil daripada perusahaan memproduksi beberapa produk besar. Konsep Kaizen costing. Kaizen adalah suatu filosofi dari Jepang yang memfokuskan diri pada pengembangan dan penyempurnaan secara terus-menerus atau berkesinambungan dalam perusahaan bisnis. Kaizen berasal dari bahasa Jepang, yaitu Kai artinya perubahan dan Zen artinya baik. Di Cina, Kaizen bernama Gaishan, di mana Gai berarti perubahan atau perbaikan dan Shan berarti baik atau benefit. Jadi Kaizen dapat diartikan sebagai perubahan kepada arah yang lebih baik. Kaizen disebut juga continuous improvement, yaitu perbaikan terus-menerus. Maka Kaizen costing adalah usaha terus-menerus untuk memperbaiki proses yang terjadi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kaizen costing merupakan aktivitas harian yang pada prinsipnya memiliki dasar sebagai berikut. Berorientasi pada proses dan hasil, berpikir secara sistematis pada seluruh proses, dan tidak menyalahkan, tetapi terus belajar dari kesalahan yang telah terjadi di lapangan. Sasaran akhir Kaizen adalah tercapainya kualitas, biaya, distribusi, atau quality, cost, delivery, dan disingkat dengan QCD. Secara matematis, perhitungan untuk Kaizen costing dapat digambarkan sebagai berikut. Target Kaizen costing adalah biaya aktual periode sebelumnya dikali target rasio pengurangan biaya. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya yaitu mengenai Kaizen costing. Secara garis besar, ada 8 kunci utama pelaksanaan just in time atau Kaizen dalam kegiatan industri, yaitu pertama, menghasilkan produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan pelanggan. Sistem Kaizen biasanya menghasilkan produksi sesuai dengan pesanan pelanggan dengan sistem produksi tarik pull system yang dibantu dengan menggunakan kartu Kanban. Kedua, memproduksi dalam jumlah kecil atau small lot size. Ketiga, menghilangkan pemborosan. 4. Memperbaiki aliran produksi. 5. Menyempurnakan kualitas produk. 6. Orang-orang yang tanggap. 7. Menghilangkan ketidakpastian. Dan 8. Penekanan pada pemeliharaan jangka panjang. Kaizen dibagi menjadi 3 segmen, tergantung kebutuhan masing-masing perusahaan, yaitu pertama, Kaizen yang berorientasi pada manajemen, memusatkan perhatiannya pada masalah logistik dan strategis yang terpenting dan memberikan momentum untuk mengejar kemajuan dan moral. 2. Kaizen yang berorientasi pada kelompok, dilaksanakan oleh gugus kendali mutu, kelompok Jinsu Kansai atau manajemen sukarela menggunakan alat statistik untuk memecahkan masalah, menganalisa, melaksanakan dan menetapkan standar atau prosedur baru. 3. Kaizen yang berorientasi pada individu dimanifestasikan dalam bentuk saran, di mana seseorang harus bekerja lebih pintar bila tidak mau bekerja keras. Oke, terkait penerapan Kaizen di industri, ada beberapa bentuk penerapan sebagai berikut. 1. Flight dan respon.
yaitu penambahan produksi sekecil mungkin atau tidak ada stok. 2. Fokus pada pengurangan non-value added karena handling proses. 3. Pengurangan abnormal proses untuk memaksimalkan aliran proses. 4. Pull system semaksimal mungkin. 5. Ergonomik dan peletakan line tooling. 6. Material flow dan inventory system secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan target costing, Kaizen costing, dan juga standar costing. Yang pertama, standar costing dengan target costing. Perbedaan yang pertama terlihat pada 1. Penetapannya berdasarkan analisis internal dari proses manufaktur, itu bagian pada standar costing. Sedangkan target costing, yaitu penetapannya berdasarkan analisis internal dan eksternal atau pasar dan pesaing. 2. Pada standar costing, penetapan standar mengacu pada perekayasaan, biaya standar ditambah dengan markup atau laba sama dengan harga jual. Sedangkan pada target costing, harga pasar dikurang markup atau laba yang diinginkan sama dengan biaya yang diperkenankan atau allowable cost. Selanjutnya, pada standard costing, yaitu diterapkannya pada tahap produksi, sedangkan pada target costing diterapkan pada tahap pengembangan dan juga perencanaan produk. Yang terakhir yaitu hanya menekankan pada penentuan dan pencapaian standar cost, itu terdapat pada standar costing, dan menekankan pada penentuan dan pencapaian target cost dan mendorong untuk mengurangi biaya, itu pada target costing. Kedua, standar costing dan juga Kaizen costing. Standar costing yang hanya menganalisis antara standar costing dengan actual cost suatu perusahaan secara keseluruhan atau per divisi. Sedangkan dengan Kaizen costing lebih mengarah kepada analisis seberapa besar biaya aktual yang harus dikurangkan untuk mencapai target laba atau revenue pada periode yang akan datang. 3. Target costing dengan Kaizen costing. Dalam penerapan target biaya atau target costing, biaya ditentukan dengan mencari tahu berapa banyak pelanggan bersedia membayar untuk layanan atau produk. Kaizen costing melibatkan penambahan terus-menerus dari biaya kecil ke produk atau layanan hingga memenuhi tingkat yang diinginkan untuk pelanggan. Jadi, target costing dapat dikatakan sebagai retrospective costing, sedangkan Kaizen ialah prospective costing. Oke, sekian.